Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia. Saya guru akidah Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta 2871 8003 22040. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 1 dengan materi pembelajaran tentang menghindari dosa besar dengan model pembelajaran kolaboratif ini. Berikut ini video praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 1. Selamat menyaksikan. Siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata pelajaran Nahjul Akhlak. Setelah satu pekan kita tidak bertemu, kita bertemu di kesempatan hari ini, hari yang cerah, yang indah semuanya. Kita syukuri dengan membaca takmid bersama-sama. Sebelum lebih jauh, kita mulai dulu dengan doa. Silakan berdoa setelah kerasnya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi kita mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan hari ini. Ya, baiklah, di mata pelajaran akidah akhlak ini saya absen dulu untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir atau tidak ya? Saya absen terlebih dahulu. Abdul Haji Rahmajaya, Adam Bramasta, Amalia Fanani, Malika Berliana, Saifullah Eka, Widya Cahya. Alhamdulillah, hari ini nihil semuanya. Aplaus untuk kita semuanya. Kita tambah semangat sebagai hadiah kelompok ini karena nihil semuanya berangkat ya. Kita biar tambah semangat, kita yel-yel terlebih dahulu seperti biasa. Oke, man satu Boyolali. Bisa. Man satu Boyolali. Bisa berprestasi. Man satu Boyolali. Jaya. Hikmahnya lagi, marilah kita bersama-sama murojaah seperti biasanya. Kita sampai pada surah apa ya? An-Nasr. Alhamdulillah. Ya, mari kita bersama-sama membaca surah An-Nasr bersama-sama. Saya
Lanjut lagi ke akidah akhlak. Pekan lalu kita pernah mempelajari tentang apa ya? Coba ingat-ingat kembali. Ajak kepada orang tua dan guru. Alhamdulillah. Jadi yang telah kita pelajari itu kemudian juga sudah pernah ada penugasan bagaimana contoh-contoh adab yang baik kepada orang tua dan guru. Kita bisa mempraktekannya tidak hanya untuk nilai bintang di atas putih saja, tetapi lebih daripada itu materi-materi yang kita bahas terutama adab orang tua kepada orang tua dan adab kepada guru ini bisa kita biasakan sampai kapanpun di pondok. Karena al-adabu fawqal ilmi. Apa itu? Adab lebih tinggi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu menghindari dosa-dosa besar. Mungkin sebelumnya apakah ada yang tahu dosa-dosa besar itu apa saja ya? Kira-kira apakah ada yang sudah tahu? Siapa ya? Apa? Membunuh. Ya, apa lagi? Mencuri. LGBT. Apa ya? Apa? Minum homer. Liwat, korupsi. Oke, alhamdulillah. Rata-rata sudah bisa. Alhamdulillah. Apa untuk kelas ini juga? Nanti sudah mendapatkan. Ini nanti kita tinggal menganalisa dan kemudian keterampilan-keterampilan yang kita asah terkait materi ini. Saya tidak perlu panjang lebar karena saya tadi sudah banyak yang bisa, tetapi tetap saya beri satu asesmen. Coba dikerjakan tugas-tugas ini. Silakan dijawab ya. Nanti saya lihat, saya petakan mana-mana yang sudah dapat mempelajari materi-materi ataupun yang belum. Coba silakan ya dikerjakan ya. Silakan. Silakan. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu tetap di materi ini capaian pembelajaran yang harus kita peroleh pada pembelajaran ini yaitu kita dapat menganalisis perilaku dan dampak negatif serta upaya menghindari dosa-dosa besar ya. Tadi benar sekali ada mencuri, LGBT, membunuh, minum homer, lewat dan perbuatan-perbuatan lain itu kita harus berupaya untuk bisa menghindarinya. Ini dipelajari bukan untuk dilakukan ya, ingat ya. Ini tidak diajari untuk melakukan, tapi dihindari. Suatu ketika nanti kamu menghadapi hal yang di luar dugaan dan kamu tahu itu adalah dosa besar, maka kamu siap mengambil sikap apa yang harus kamu lakukan. Baik ya, gitu. Nah langsung saja pada kesempatan kali ini saya bagi nanti beberapa kelompok. Nanti kita akan membuat podcast. Siap ya, jadi podcaster semuanya di sini juga orang-orang yang semuanya. Nanti latihan tampil di depan. Silahkan saya bagi beberapa tema yang berbeda. Nanti saya bagi ke beberapa kelompok. Silahkan satu kelompok terdiri dari 2 atau 3. Nanti tergantung kita kelompok-kelompoknya. Siap ya? Silakan berhitung. Pertama-tama berhitung 1 sampai 5 terlebih dahulu. Ya, silakan berhitung. 2 1, 2, 3. Silakan masing-masing menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1
ada 5 kelompok di dalam kelompok. Nanti kelompok pertama sampai kelompok 5 berkumpul berdua-dua, ada yang ketiga ya. Nanti membuat rencana podcast, ada yang menjadi penanya, ada yang menjadi penjawab. Temanya tentang apa? Yaitu kelompok 1 tentang meninggalkan sholat. Yang kedua, tak durhaka pada orang tua. Yang kelompok 3 yaitu tentang korupsi. Kelompok 4 tentang mencuri. Kelompok 5 tentang memakan Oke, silakan. Masing-masing kelompok membuat paling tidak 5 pertanyaan, 5 jawaban. Kalau berdua berarti 1 sebagai penanya, yang 1 sebagai penjawab. 1 sebagai host, yang 1 sebagai atau siap semuanya ya. Silakan. 5 pertanyaan. Yang bisa kita analisis dipelajari sesuai dengan tema masing-masing. Untuk yang pertama ini saya akan menyampaikan video tentang anti korupsi. Disimak ya. Moral bangsa kita itu udah berosot mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Ilham Zakir Rahmatullah selaku pembawa acara kesayangan kalian. Pada acara podcast hari ini kami akan membawakan tema yaitu memakan harta anak yatim. Bersama saya selaku pembawa acara dan ini adalah pembicara saya yaitu Naila. Oke Naila, yang pertama, di dalil manakah mengenai harta anak yatim itu disebutkan? Terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 10 pada surat keempat, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya di perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oh, berarti panas sekali ya? Iya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa memakan harta anak yatim termasuk dosa besar? Karena orang yang memakan harta anak yatim akan sangat menderita di akhirat. Namun hal itu wajar karena dunia juga membuat anak yatim menderita. Sebagai balasannya ia juga harus menderita di akhirat. Jangankan memakan hartanya, mendekati saja dengan niat mengambil haknya, Allah sudah melarangnya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa dampak memakan harta anak yatim dengan batin? Dampaknya terdapat pada Al-Quran dan hadis telah banyak disebutkan bahwa hukum memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim adalah sesuatu yang dosa dan Allah berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksaan neraka.
Lalu pertanyaannya keempat, apa perumpamaan bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim? Sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang di dalamnya. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang tepat agar terhindar dari perbuatan memakan harta anak yatim? Secara garis besar ada 3 hal yang harus dipenuhi agar proses pengelolaan harta anak yatim berjalan maksimal. Pentingnya keberadaan wali. Wali bagi anak yatim adalah memiliki anak sebagai pengganti ayah mereka. Aturan pembauran harta. Jika harta mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakat atas nama yatim. Sekian dari kami selaku Arif Ilham Zaki Rahmatullah dan Hanifah Naila mengucapkan selamat tinggal. Bye bye. Action. Halo, lagi di My Podcast. Kali ini aku kedatangan 2 narasumber yang akan membahas tentang larangan untuk meninggalkan sholat. Jadi untuk Alsya, pertanyaan untuk Alsya. Apa dampak yang didapatkan jika meninggalkan sholat menurut kamu? Menurut saya dampak meninggalkan sholat yaitu siapa yang mendapatkan meninggalkan sholat yaitu jadi bukan doanya jadi selamat bagi akhirat Allah akan menggunakan Baik, terima kasih untuk Alsya. Jawabannya bagus banget ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaannya adalah menurut kamu sendiri sholat itu apa sih? Maksudnya, mengapa seseorang dilarang meninggalkan sholat? karena sholat sudah menjadi ibadah yang paling utama kegiatan mandi. Namun bagi mereka yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian atau kerugian besar atau kerugian besar yang bisa mencapai dunia. Oh, juga ya teman-teman. Selanjutnya adalah pertanyaannya, apakah orang yang tidak meninggalkan dia bersaksi dia meninggalkan sholat? Nah, kalau tadi orang itu sekarang apakah orang yang sakit meninggalkan sholat? Kalau sakit kebanyakan musik nggak mau tutupi. Jadi menurut kamu Lalu pertanyaan terakhir nih buat kalian, bagaimana supaya menghindari meninggalkan sholat? Istighfar, saya baru Oke teman-teman, jadi itu aja podcast dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah. Action. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan membicarakan tentang meninggalkan sholat. Bagi Anda, apa kesan bagi orang yang meninggalkan sholat? Jika meninggalkan sholat, apakah mendapatkan dosa yang besar? Tentu saja.
alasan seseorang meninggalkan sholat? Ya, sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, ketika memiliki kebiasaan, apa alasan bagi orang yang meninggalkan sholat? Pendapat Anda bukan dampak bagi orang yang meninggalkan sholat. dilakukan berinteraksi dan doanya dilakukan Jika memang meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar, apakah di dalam Al-Quran terdapat surat yang menerangkan? tentu Sebutkan itu termasuk bukan sholat dan ayat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44 dan Al-Maryam ayat 59. Orang yang meninggalkan sholat itu kan di orang yang melaksanakan. Menurut Anda, ciri-ciri orang yang dikatakan paling pada sholatnya dan ciri-ciri Sholat di luar waktunya tanpa asar sebab berikut podcast dari kami. Sekian, berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk teman-teman kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anjay, aku Liana dan Jaya. Di podcast pada pagi hari ini kami akan membahas seputar topik yang udah gak asing lagi di telinga kita, yaitu korupsi. Korupsi itu apa sebenarnya? Korupsi itu kalau saya itu sepertinya menyalahgunakan kekuasaan buat ambil kayak orang lain, kayak seperti pajak naik diambil sama pejabat ya. Jadi intinya justru tapi kan ya itu sama aja kejahatan. Nah, terus nih, kenapa bisa seorang melakukan korupsi? Latar belakangnya itu apa? Terus kenapa di Indonesia itu banyak yang melakukan korupsi? Kalau belakang itu biasanya ya kita kayak keserakahan, kita makan satunya dari kekuasaan. Itu ada juga yang kayak kebutuhan, kayak anaknya gitu mau sekolah terus korupsi. Terus kalau di Indonesia banyak korupsi, kemungkinan ya banyak celah politik di Indonesia itu sangat banyak. Wah, bagus sekali jawabannya. Nah, ini yang terakhir. Ini dari saya. Kalau misalnya nih ada orang yang korupsi, terus uang korupsi itu buat kebaikan orang seseorang. Nah, menurut kamu itu gimana? Itu pertama, korupsi itu kan juga kejahatan. Itu juga dilarang dari agama. Itu kalau ngambil uang dari kejahatan kan ya sama aja haram. Kalau buat kebaikan ya tetap aja haram. Tidak boleh. Wah, bagus sekali jawabannya. Nah, sekian dari podcast kami. Jika ada salah kata mau dimaafkan, semoga menghibur kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adam yang dari host gak apa-apa. Ya, Adam jadi host. Ya, posisinya berubah ganti ya nanti. Ya, Adam yang sudah paham. Baik, kita saksikan podcast dari teman kita kelompok absen 11. Ya.
Al-Quran itu terdapat ayat tentang kita tidak berbangga kepada orang tua. Surat apa? Dan ayat apa? Ayat berapa? Terus apa? Apakah durhaka pada orang tua mungkin tidak menikah itu pasti ada? Apa dalam menikah? Yang berbeda tidak akan berbeda karena itu Allah dan orang tua. Terus apa sih caranya untuk menghindari durhaka pada orang tua? Caranya pertama meminta ampun kepada Allah. Dua, selalu berbuat baik kepada orang tua dan rajin banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semuanya. Masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk podcast. Semoga ini memberi manfaat. Selain materi-materi tentang menghindari dosa besar ini benar-benar melekat dalam diri kita, semoga keterampilan podcast tadi menjadi bekal anak-anakku semuanya ini bisa sukses, memiliki keberanian, dan bisa berwawasan luas, berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya, dan suatu saat akan bermanfaat. Ya, saya kuatkan di akhir pertemuan ini bahwa perbuatan-perbuatan dosa besar itu cukup banyak, dan ini akan ada banyak sekali potensi di sekeliling kita yang mungkin akan menghampiri kita. Maka kita harus menguatkan diri dengan senantiasa beribadah, mencari lingkungan yang baik, kemudian kita memilih mana-mana tindakan yang tepat, mana-mana yang tidak tepat dalam diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Coba apa saja tadi yang sudah tadi dibahas? Ada meninggalkan sholat, apa lagi? Durhaka kepada orang tua, korupsi, membunuh, dan lain-lain itu. Ini sekarang mungkin beberapa di antaranya belum terasa, tapi besok kamu sudah berada di lingkungan pekerjaan, sudah berada di lingkungan yang sudah tidak dalam pendidikan seperti ini, maka hasil dari apa yang kita bahas saat ini itulah yang akan kita lakukan. Tetaplah sholat, tetaplah baik kepada orang tua, dan memakan makanan yang halal, tidak ingin mengambil yang haram dalam diri kita. Bisa semuanya ya? Nah, kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama mengucap takbir dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.